Terus dia katakan, kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau kita mau dikehendakin Allah masuk surga. Kalau kita memang sudah ditakdirkan Allah masuk neraka, ya masuk neraka. Jadi sudahlah, tak payah nak sholat. Kalau Allah menghendaki masuk surga, masuk surga walaupun tak sholat. Nah, tak payah nak berhenti dari maksiat. Kalau Allah menghendaki kita tak masuk neraka, tak masuk neraka. Oh, apalah artinya dosa kita nih? Ngomongnya di hadapan ahli maksiat. Tambah maksiat akhirnya. Tambah maksiat, apalah artinya dosa kita? Tak ubahnya setetes air di lautan yang luas dan dalam. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya mengumpulkan kita semua, menggerakkan kita hingga kita dapat hadir kembali di majelis ini. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Perkumpulan yang dengan perkumpulan ini Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkumpulan yang dengan perkumpulan ini Allah angkat murkanya dari muka bumi ini. Perkumpulan yang dengan perkumpulan ini semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar fi hali ghayatil ikhtisar. Pada pembahasan tentang al-hajar. Faslun wal hajru ala sittatin as-sabiyyi wal majnuni was safihi al-mubaddiri limalihi wa tasarrufu as-sabiyya wal majnuni was safihi ghairu sahih wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malihi wa tasarrufu al-maridi fima zada ala thuluthi mawqufun ala ijazatil warathati min ba'dihi. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kajian tentang hukum gadai, maka kita lanjutkan kajian kita tentang al-hajar. Al-hajar fil lughati al-mana'. Fil lughati al-mana'. Al-man'u. Hajar ini maknanya adalah man'u, mencegah. Mencegah. Wa lihada yuqalu lid-dar al-mahutah mahjurah li'anna bina'uha yamna'. Maka rumah yang dipagari sekelilingnya itu disebut mahjurah.
mahjurah. Kenapa? Dikarenakan rumah itu tercegah untuk memasukinya. Ya, tercegah untuk memasukinya. Wa fil istilah al-mana' min at-tasarrufi fil mal. Min at-tasrifi fil mal. Wa huwa naw'ani kama asyara ilaihi asy-syaikh. Adapun menurut istilahnya, al-hajar ini adalah mencegah seseorang untuk membelanjakan hartanya. Nah, ini ada 6 golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya. Ada 6. Yang pertama, as-sobi, anak kecil. Anak kecil ini belum ngerti duit. Kalau yang udah ngerti, tak apa-apa. Yang belum ngerti duit, bawa duit 100.000, ya, tak tahu dia berapa harga duit ini, berapa harga daripada uang yang dia bawa itu. Maka anak kecil ini dicegah untuk membelanjakan harta. Nanti siapa yang membelanjakannya? Nanti ada solusinya, ya. Kemudian yang kedua, wal majnun, orang gila. Orang gila juga sama. Orang gila ini dia nggak ngerti duit, ya. Jadi kalau dia belanja itu hukum berdagangnya itu tidak sah, ya. Kemudian wasafi, sapi ini apa ya, orang yang apa istilahnya itu, idiot, ya. Orang idiot, sapi, ya, atau bodoh, ya, orang bodoh. Al-mubadziri limalihi, yang akan mana ini orang bodoh ini bisa menghamburkan uang, ya. Dia tak ngerti duit, ya, tak ngerti harta. Itu. Kemudian di sini dikatakan wa tasarrufu as-sabi wal majnun was-safi ghairu sahih. Maka pembelanjaan harta oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh tadi tidak sah. Tidak sah. Wa tasarrufu al-muflis yasihu fi dhimmati duna a'yani malihi. Yang keempat, ya, kelompok yang keempat, yakni orang yang muflis. Orang muflis ini orang bangkrut. Orang bangkrut. Bagaimana nanti keterangannya? Nanti satu-satu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa tasarruful marid, ya, belanja orang yang dalam keadaan sakit, ya, orang sakit. Fi ma zada ala thuluthi mawqufun ala ijazatil warathati min ba'dihi, ya, orang sakit. Ini kejadian di zaman Nabi, ya. Ada sahabat waktu dia sakit dikunjungi Nabi, dia ngomong sama Nabi, aku mau semua harta punya aku infakkan. Itu Nabi nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Sampai terakhir itu sepertiga. Dia bilang kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Nggak boleh kan sama Nabi. 2/3-nya, setengahnya, sepertiganya baru boleh. Kata Nabi sepertiga udah banyak, sepertiga udah banyak. Nah, jadi ya, orang sakit, nah ini juga tidak sah atau mesti dicegah dia kalau dia mentasarrufkan daripada hartanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, tadi ada 6 golongan. Yang terakhir adalah al-abad, yakni hamba sahaya, ya. Seorang hamba sahaya. Yang seperti apa? Nanti insyaallah satu persatu kita akan uraikan keterangannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Paling tidak kita tahu dulu ada 6 golongan yang mana kita mesti cegah dia ini dari membelanjakan hartanya. Yang pertama tadi anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang bodoh, yang keempat orang bangkrut, yang kelima orang yang
sakit. Yang keenam, hamba sahaya. Nah, baik ya. Itu daripada 6 kelompok orang yang dicegah untuk dia itu tidak membelanjakan hartanya. Ya, baik. Nah, insyaallah ini keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang kitab Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muadarah. Qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ila an qala wa kullu raja'in wa kullu khawfin la yahtamilani ala fi'lil muwafiqati wa tarkul mukhalafat ma'dudani inda arbabil basairi minat tarahat wat tahwisat allati la hasila laha wala ta'ila tahtaha fa inna man raja syai'an talabahu wa man khafa syai'an haraba minhu la muhalah. Ya. Baik, kita ulang sedikit masih pada pembahasan tentang al-khawf wal raja. Raja wal khawf ya. Setiap rasa takut, rasa pengharapan ya. Wa kullu raja, setiap rasa pengharapan dan rasa takut yang tidak membawa kebaikan kepada seseorang itu. Rasa takutnya itu tidak, rasa pengharapannya itu tidak membawa dia untuk beramal soleh, dan rasa takut yang ada di dalam dirinya itu tidak menyebabkan dia menjauhi kemaksiatan, maka rasa takut, rasa pengharapan yang ada pada dirinya itu tidak membawa manfaat sama sekali. Ya. Rasa pengharapan kita pada Allah yang tidak membawa kita untuk melaksanakan ketaatan, dan rasa takut kepada Allah yang tidak membawa kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang berharap syai'an sesuatu itu, maka dia akan mendatanginya. Kalau engkau berharap kepada Allah, memiliki pengharapan yang besar kepada Allah, maka engkau harusnya mendatangi Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Wa man khafa syai'an, siapa orang yang takut dari sesuatu, haraba minhu. Siapa orang yang takut dari sesuatu, jika engkau takut akan azabnya Allah, jika engkau takut akan murkanya Allah, maka engkau jauhi larangan-larangan Allah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Maka tadi rasa pengharapan kepada Allah sifat roja, dan rasa takut kepada Allah sifat khauf, jika tidak membawa kepada amal soleh dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah, maka ar-raja wal khauf yang ada pada diri kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad sudah menerangkan kepada kita bahwasannya manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Dia taubat pada Allah dan dia mantap di dalam taubatnya itu. Watma'annat nafsahu, dan nafsunya itu sudah tenang, tentram. Ya, tidak goyang-goyang lagi. Udah mutmain. Bukan masih bukan nafsul lawamah, bukan. Ini nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang pada kelompok pertama ini, ya, yang mana dia itu sudah merasakan tenang bahkan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biisyraqi anwari qurbihi, dan dia ini adalah orang-orang yang merasa lezat di saat munajat kepada Allah,
tidak ada ketenangan melainkan di dalam kondisi dia beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Habibullah Al-Haddad, fasala raja'uhu syauqan wa mahabbah. Maka akan menjadi rasa pengharapannya itu membawa dia menjadi rindu dan cinta kepada Allah. Roja yang pengharapan itu berubah menjadi apa? Syauqan. Ya. Syauqan. Syauq ini asik, ya. Asik, ya. Syauq itu asik. Asik dengan siapa? Asik dengan Allah. Wa mahabbatan, dan membawa kepada kecintaan. Jadi syauq, rindu, dan cinta kepada Allah. Orang yang pada kelompok pertama ini, ya, orang yang pada kelompok pertama ini, rojaknya membawa dia kepada rasa rindu dan cinta pada Allah, dan khaufnya, rasa takutnya, ta'ziman wa haibah, membawa kepada mengagungkan Allah dan membawa kepada rasa takutnya kepada Allah. Rojaknya itu berubah menjadi ta'ziman wa haibah, mengagungkan Allah, dan haibah ini ya, dia di dalam diri dia Allah itu begitu berwibawa, begitu agung, begitu mulia. Wa abdun, dan hamba yang seperti ini, ya, maka hendaklah rasa harapnya lebih besar, ya, rasa rajaknya lebih besar, pengharapannya lebih besar, lebih banyak daripada rasa takut kepada Allah. Wa adapun kelompok yang kedua, abdul la ya'manu ala nafsihi. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mampu menjaga dirinya dari apa? Minat tuga'at anil ma'murat, yang mana dia ini tidak mampu untuk selalu dalam keadaan taat pada Allah. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Kalau tadi sudah taat terus, sudah mutmain, ya, dia punya nafsu. Adapun yang kedua ini, kadang taat, kadang maksiat. Ini namanya nafsul, nafsul apa? Nafsul yang tengah-tengah. Lawama. Benar. Nafsul mutmain, nafsul lawama. Kadang baik, kadang enggak baik. Maka yang seperti ini, kata Habibullah Al-Haddad, maka hendaklah dia ini memiliki sifat khauf dan rojaknya ini berimbang. Ya, berimbang seperti dua sayap burung. Ya, seperti dua sayap, rojaknya dan khaufnya seimbang. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Law wuzina khauful mu'mini raja'uhu la'tadala." Kalau ditimbang al-khauf, rasa takut yang ada pada seorang mukmin, wa raja'uhu, dan rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'tadala, akan seimbang. Ini adalah kondisi kebanyakan orang-orang yang beriman. Kalau tadi sudah kelasnya, ya, sudah tinggi itu, sedikit biasanya, ya, kelas-kelas para wali itu, ya, udah mantap dah, ya, udah mantap udah dalam ibadahnya kepada Allah, ya, rasa harapnya sudah membawa kepada syauq wa mahabbah, rasa takutnya membawa kepada ta'zim wa haibah. Ya, ini adalah kelompok yang pertama. Kita berharap mudah-mudahan kita nih, ya Allah, ya, dimasukkan, dijadikan orang-orang yang dalam kelompok yang pertama ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun kelompok yang kedua, hal aktsarul mukminin, ini adalah keadaan kebanyakan orang-orang beriman. Yang baik, yang enggak baik. Ya. Nah ini, maka yang kelompok yang kedua ini hendaklah al-khauf war raja-nya itu seimbang. Adapun kelompok yang ketiga, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad ghalaba alaihi at-taqlid. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok
yang mana keburukannya, kelalaiannya ini lebih banyak. Bahkan dia ini tidak mampu membedakan antara yang halal dan yang haram bahkan. Ya. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, ya, maksiat lebih banyak daripada taat. Ya, kalau tadi yang kedua berimbang. Kalau yang ini maksiatnya lebih banyak. Bahkan tadi ya nggak ngerti mana halal, mana haram, mana hitam, mana putih, sama semua. Ya. Itu 3H. Halal, haram, hantam. Ya. Tahu lagi pokoknya bulus sudah, khair sudah. Ya. Kalau ada duit, khair sudah. Maka kelompok yang ketiga ini fayam bagi ayyakuna rajahu ghaliban ala khawfihi. Maka anda liqauli alaihi salatu wassalam la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Maka orang yang pada kelompok yang pertama ini hendaknya rasa takutnya itu lebih besar daripada rasa harapnya. Illa indal maut. Illa indal maut. Jadi kelompok yang ketiga ini hendaknya rasa takut dia kepada Allah lebih besar daripada rasa berharapnya kepada Allah. Kecuali ketika menjelang daripada kematiannya. Maka hendaklah dia lebih banyak berharap daripada rasa rajaknya ini diperbesar pengharapannya kepada Allah dibandingkan rasa takutnya kepada Allah. Tapi ketika dia masih hidup, maka dia harus memperbesar rasa takutnya kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia menghindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa alaika, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hendaklah engkau ni berhati-hati idza takallamta fir raja ma'al ammati bil iktisar ala dzikri raja. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau engkau berbicara tentang rasa harap kepada Allah, pengharapan kepada Allah, hendaklah diperhatikan. Terlebih ketika engkau ini berbicara di kalangan umum. Di kalangan umum. Hendaklah apa? Hendaklah jangan diperpanjang ini soal pengharapan ini. Kalau ngomong di hadapan umum, apalagi di kita yang hidup di akhir zaman ini, ma'asyiral hadirin, kalau soal rojak ini kita panjang lebar kaji, maka ini dapat menyebabkan orang justru meremehkan perintah Allah dan meremehkan larangan-larangan Allah. Kita yang hidup di akhir zaman ini harusnya berbicara tentang al-khauf ini harus lebih banyak seharusnya. Kenapa? Karena kita ini sudah banyak menganggap enteng perintah Allah, ya, dan kita anggap remeh itu larangan-larangan Allah. Maka kalau kita perbesar rasa harap bagi orang-orang yang hidup di kurun kita sekarang ini, maka akan lebih kacau lagi. Ya, lebih kacau. Maka harusnya kita ini lebih memperbanyak perbincangan tentang rasa takut, menakut-nakuti supaya apa? Supaya orang tak menganggap remeh, tak menganggap enteng. Berapa banyak sekarang orang meninggalkan sholat? Berapa banyak sekarang orang meninggalkan puasa? Berapa banyak sekarang orang yang menganggap remeh tentang zakat? Berapa banyak sekarang orang menganggap enteng maksiat kepada Allah? Kadang alasannya itu simpel. Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun? Allah Maha Penyayang? Allah Maha Penerima Taubat? Simpel. Nah ini hati-hati. Kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, hati-hati kalau engkau membahas tentang rojak, terutama di kalangan orang-orang awam, maka hendaklah jangan terlalu diperpanjang. Jangan terlalu diperpanjang. Hendaklah wa antadhkura al-wa'd al-jamil wa thawab al-jazil al-mutawaqif ala fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Jadi
kita lebih mengkaji, mengarahkan soal bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang gigih di dalam berbuat baik dan beramal yang baik serta meninggalkan keburukan, dan juga ala fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Jadi ini saja yang kita kedepankan. Engkau berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran kepada engkau, dan tinggalkan daripada larangan-larangan Allah. Hati-hati, kata beliau, dari panjang lebar membahas tentang firraja mutlak, wadalika mitlu antakula. Kata beliau, seperti engkau katakan begini, manusia ini banyak dosa. Memang kita ini adalah tempatnya dosa. Kita ini hamba-hamba Allah ini penuh dosa. Sedangkan Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalaulah tidak karena dosa, maka tidak akan nampak daripada kemurahan dan sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini memang ahli dosa. Kita ini An-nas ma'alul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya berbuat kesalahan kita inilah. Tapi Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalaulah bukan karena perbuatan dosa, maka tidak akan nampak sifat pengampunnya Allah dan kemurahannya Allah. Bagus enggak kalimat ini? Benar enggak? Benar. Kalimatnya benar. Ya. Atau wa madzunubal awwalin wal akhirin fi si'at rahmatillah. Dosa orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang paling terakhir tidak ada artinya dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya. Seperti apa? Seperti setitik air di lautan yang luas dan dalam dosa kita tuh. Benar gak ini kalimatnya? Benar. Ya, dosa orang-orang terdahulu sampai nanti yang paling akhir, kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah, seperti setetes air dari lautan yang luas dan dalam. Apalah artinya? Benar. Ya, benar. Wa hadzal kalam haqqun. Ini kata beliau alhamdulillah, dan omongnya benar. Walakinnahu yadurru bil amma, tapi ini dapat mencelakai bagi orang-orang awam. Ya? Ya kan? Benar enggak kira-kira? Yang ngomong Habibullah Haddad. Ada enggak yang seperti ini sekarang? Banyak. Nah, kadang-kadang nganggap enteng ya di dalam penyampaiannya begitu ya. Nah, ini Habibullah Haddad lebih milih jalur yang ini. Kalau beliau di kurunnya beliau milih jalur ini, maka kita yang di akhir zaman ini pun harusnya juga ya tidak menggampang-gampangkan urusan ini. Wa hadza kalamun haqq walakinahu yadurru bil 'ammah wa rubbama aghrahum bi rukubil ma'asi. Kalimat-kalimat seperti ini dapat membawa seseorang untuk terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fatukuna antas sabab fi dzalik. Maka engkau menjadi sebab orang ini menjadi bermaksiat gara-gara ucapan-ucapan tadi. Ya. Kita jangan sampai menjadi sebab orang bermaksiat. Wa ma kullu haqqin yugal. Tidaklah semua kebenaran itu mesti disampaikan. Tidak semua kalimat yang baik itu mesti disampaikan. Walikulli maqamin rijal, dan bagi tiap-tiap ucapan itu ada orang-orangnya yang untuk kita ajak ngomong makrifat, ngomong yang goib-goib di kalangan awam, akhirnya jadi fitnah. Ya, jadi fitnah akhirnya itu. Nah, termasuk ngomong soal ini tadi. Ngomong macam tadi, ya. Kalangan awam. Apalah artinya dosa kita nih? Ngomongnya di hadapan ahli maksiat.
Tambah maksiat akhirnya. Tambah maksiat. Apalah artinya dosa kita? Tak ubahnya setetes air di lautan yang luas dan dalam. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Hati-hati ya. Dan anak pernah merasakan ini dulu ya. Dulu pernah merasakan ini ketika ada orang yang mengucapkan seperti ini nih di zaman itu. Sehingga anak merasakan santai aja lah. Karena Allah kan Maha Pengampun. Sama ini anak alamin sendiri ya. Ini anak alamin sendiri. Ya walaupun tidak sampai melakukan dosa-dosa besar, tapi nganggep enteng akhirnya tuh. Ya. Sudahlah. Kan dosa kecil juga. Sudahlah. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini hati-hati yang begini nih ya. Nah, makanya likulli magamin rijal. Likulli magamin rijal. Maka pada tiap-tiap kedudukan pada tiap-tiap kedudukan itu ada orang-orangnya. Ada orang-orang ada tempatnya di mana kita ngomong dengan orang-orang ini. Apa yang mesti kita sampaikan? Dalam kalimat yang lain, walikulli magalin magam. Dan bagi tiap-tiap ucapan itu ada tempatnya, magamnya. Jadi jangan sembarangan nyampaikan sesuatu. Ya, ngomong yang asing-asing di hadapan orang-orang yang tak mengerti. Maka kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Khatibin nas biqadri uqulihim. Ngomonglah dengan manusia ini sesuai dengan kadar pemahaman dia. Ngomong sama orang orang-orang desa, orang-orang dusun, orang-orang badui, dari badia, dari pedalaman, ngomong pakai bahasa intelek. Wah, bingung dia. Ngomong apa ini? Gitu ya. Maka tadi disesuaikan kondisinya tuh. Maka omongan-omongan yang baik ini tadi ibarat mutiara. Mutiara ini kalau dipasangkan ke orang yang tepat, jadinya bagus. Ya. Berlian dipakaikan ke perempuan, cantik gak? Cantik. Kalau berliannya dipakaikan ke babi, nggak cantik, ya? Babi kan? Nah maka tadi, ya sudahlah, berhentilah untuk dianggap orang pintar, dianggap orang alim, dianggap wali, dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Sudah berhentilah, sudahlah. Apa sih manfaatnya? Sudah sampaikan yang dipahami saja. Ya. Nabi itu kurang paham apa lagi, tapi Nabi kalau ngomong itu sesuai dengan keadaan orangnya. Ya. Nabi itu setiap kali sahabat minta nasihat, ya, kepada Nabi beri nasihat beda-beda. Lihat coba, ya, Nabi beri nasihat kepada sahabat itu beda-beda. Kenapa? Sesuai dengan keadaan orang-orang ini. Jadi tidak disamakan semua. Baik. Maka kata beliau, hati-hati engkau, wa iyyaka wal qunut min rahmatillah wal amna min makrillah fa innahuma min kabairid dzunub. Hati-hati engkau dari putus asa dengan rahmatnya Allah dan merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua ini adalah daripada kabair, dosa-dosa besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Tuhannya, melainkan mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Tidaklah seseorang itu merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang merugi. Wal qunut ibaratun an tamhadil khauf hatta la yabqa lirraja wujudul battah.
Kunut, sifat putus asa dari rahmatnya Allah ini adalah gambaran daripada banyaknya rasa takut dan tidak memiliki sifat raja sedikit pun. Ya. Sehingga akhirnya dia ini justru meninggalkan ketaatan kepada Allah. Adapun orang yang merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran bagi orang yang tidak ada sifat takut kepada Allah, hanya ada sifat pengharapan saja. Jadi orang yang putus dari rahmatnya Allah, yang putus asa dari rahmat Allah, menunjukkan ini orang tidak punya sifat ar-raja, pengharap. Nah, sudahlah, kayaknya aku ini nggak ada lagi harapan nih mau masuk surga nih. Ya, putus asa. Berarti dia tak punya pengharap, nggak ada roja, cuma khauf aja. Tapi ada orang yang maksiat terus. Allah Maha Pengampun. Ini orang tak punya sifat khauf, yang punya cuma roja saja. Maka kedua ini, fal ghanid wal amin, orang yang putus asa dari rahmat Allah dan orang yang merasa aman dari makarnya Allah, jahilani billah. Ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengenal Allah. Jadi ada merasa makrifat tapi tak ibadah. Kalau ngomong makrifat ini luar biasa, sholat enggak, puasa enggak. Ya. Kalau ngomong pakai kalimat teka-teki. Pertanyaan. Ya. Siapa yang besar? Siapa yang sholat? Yang sholat itu siapa? Diajak sholat dia nanya balik. Dia merasa sudah makrifat. Ini orang-orang yang bodoh sebetulnya di dalam makrifat kepada Allah. Ada nggak yang model begini? Banyak di luaran situ ya. Banyak. Diajak ibadah, apalagi diajak majlis taklim. Masih kelas dasar ngaji model begini nih. Anak udah kelas tinggi. Apalagi ngaji fikih. Fikih itu buat orang-orang pemula. Anak udah kelasnya hakikat. Ya. Tapi ditanya rukun sholat tak tahu dia. Yang membatalkan sholat tak tahu dia. Rukunnya wudu tak tahu dia. Tapi kalau ngomong, udah macam sudah jalan di atas langit tuh kawan nih. Ini bahaya yang begini-begini nih, ya, jangan diikutin. Jangan diikutin. Udah biarlah kita dibilang, ngaji kelas SD, tak apa-apa kami ngaji kelas SD. Nanti aja, ya, di dunia nih Pak ya, nak membuktikan. Ya kan? Ya, banyak hal yang susah untuk dibuktikan di dunia nih. Ya, makanya kita ini disuruh beriman. Ya, soal adab kubur, pernah lihat orang di adab kubur? Tak pernah lihat, beriman nggak? Percaya nggak? Ya, surga. Pernah lihat surga? Nggak pernah. Percaya nggak? Beriman nggak? Nah, banyak hal yang memang kita mesti percayai, kita imani, tapi payah kita nak membuktikannya. Ya, nah, termasuklah keutamaan hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis zikir, ya khususnya majelis ilmu. Keutamaannya kapan bisa dilihat? Nanti. Bahkan dikatakan orang-orang yang saat ini ada di dalam kubur itu berharap agar Allah hidupkan mereka kembali, agar mereka ini dapat hadir walaupun cuma sebentar duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu harapan mereka. Nah, makanya alhamdulillah ya, kita ini kalau kita ziarah kubur itu harusnya di dalam diri kita itu timbul rasa syukur kepada Allah. Ketika kita ziarah kubur tuh timbul rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Terus ngapain masih hidup? Masih bisa hadir majelis ilmu. Yang mana orang-orang yang di dalam kubur ini kepengen hidup lagi supaya bisa hadir di majelis ilmu. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Nanti ya
fadilahnya nanti kelihatan. Tapi bagi sebagian orang sudah membuktikan akan janji-janji Allah itu di dunia. Ya sudah terbukti. Apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita buktikan di dunia juga. Sebelum di akhirat. Di dunia ini kita sudah merasakan. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan oleh Allah karunia untuk dapat menyaksikan daripada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan janji-janji Allah di dunia ini. Khusus tak banyak orang memang. Ya. Dia menyaksikan kalau begini, kalau begini. Itulah orang-orang yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak banyak. Ya, kalau banyak wali semua nanti. Ya kan? Ya kalau banyak wali semua. Repot bukan baru banyak wali nanti. Ya, wali murid yang banyak tuh. Walhasil apa karunia-karunia itu ada yang ditampakkan oleh Allah sebagian di dunia sebelum dia akhirat. Maka yang seperti itu akan menambah semangat lagi bagi orang-orang ini. Ya, untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ini orang yang putus asa dan orang yang merasa aman daripada azab Allah. Ini adalah dua kelompok yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dari kenal kepada Allah. Ya. Fi tarki ta'at wa fi'l al-ma'asi fa inal ghanit yatruku at-ta'ah li'annahu yara annaha la tanfa'u. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, dia ini tidak beramal. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya amal itu tidak memberi manfaat kepada dirinya. Ya. Kenapa Bib anak ini justru setelah hadir majelis justru malah hidup anak jadi susah? Banyak kan begitu tuh ya? Anak Bib dulu waktu nggak sholat rezeki anak lancar. Waktu anak sholat justru rezeki anaknya diseret. Anak dulu waktu tak hadir pengajian, nggak hadir majelis ilmu, urusan anak lancar semua. Tapi semenjak hadir majelis ilmu, urusan anak jadi payah, rezeki agak seret-seret, dan seterusnya. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita mau berpikir, mau memahami ini, banyak hikmah di balik ini semua. Ya. Inilah menunjukkan kalau engkau ini, ya, yang tadinya duduk di tempat yang tidak baik, sekarang duduk di tempat yang baik. Yang tadinya tidak mencintai majelis ilmu, sekarang cinta majelis ilmu. Yang tadinya tidak cinta orang soleh, sekarang cinta orang soleh. Yang tadinya suka maksiat, sekarang berhenti dari maksiat. Yang tadinya nggak sholat, sekarang sholat. Kemudian kau merasakan susah di dalam hidupmu. Itu menunjukkan bahwasanya engkau lakukan itu adalah benar. Bukankah orang yang naik kelas itu harus ikut ujian? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apa kami biarkan, kata Allah, orang-orang mengatakan kami beriman, kami sudah hijrah, kami sudah pindah, kami cinta orang soleh, kami cinta majelis ilmu, kami sekarang sudah sholat. Ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, dan kami tidak uji mereka. Dah, Allah uji. Hah? Diuji oleh Allah. Nah, masih sabar enggak? Masih istiqomah enggak? Naik kelas enggak? Jangan-jangan karena nafsu nih pindah nih. Jangan-jangan ini ya, angat-angat tai kucing, kan begitu. Banyak yang hijrahnya angat-angat tai kucing. Atau hijrahnya karena sesuatu yang lain. Man kana hijratuhu wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Engkau ni hijrahnya engkau duduk ke majelis taklim ni kenapa? Karena bos engkau hadir majelis. Karena dosennya engkau ada di majelis ini. Karena perempuan yang engkau idamkan itu di majelis ini. Hah? Kenapa? Karena dunia? Karena perempuan? Oh, aktif di organisasi ini, ikut di apa namanya tuh kalau sekumpulan orang apa? Komunitas ini, komunitas itu.
Kenapa? Ada perempuannya. Hah? Ada nafsu di balik itu. Kalau di sini nggak ada, mana perempuan tak kelihatan di sini. Nggak ada. Ya. Yang duduk nak bersebelah-sebelah, yang nampak semangat. Kenapa? Si anu kana. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah kau dapat. Tapi orang yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, ya dia akan mendapatkan ujian. Kenapa? Supaya memang teruji. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apa memang benar ini amalnya mereka ini baik. Di antara yang ikut majelis yang hijrah diuji oleh Allah, mana mereka yang terbaik? Ada yang balik lagi, ya kan? Yang kedua, kalau kita pahami lagi, kenapa ya? Waktu nggak sholat, rezeki lancar. Sekarang sholat, rezeki malah seret. Disitulah Allah menginginkan agar harta yang dulu engkau dapatkan dengan jalan yang tidak baik itu, dalam kondisi engkau maksiat pada Allah, dalam keadaan engkau tak sholat kepada Allah, Allah mau bersihkan itu semua. Kalau kau sabar, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Tapi mesti sabar. Ya, kadang kita ini tak sabar. Sabar tuh sampai kapan? Sabar tuh sampai mati. Kalau tak sampai mati, tak sabar. Kalau ada batasnya, tak sabar itu. Sabar tuh ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Sabar tuh tak ada batas. Wasta'inu bis sabri. Minta tolong pada Allah dengan sabar. Allah maja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Di dunia nih, kita hidup nih harus sabar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, bagi orang-orang yang beriman, ad-dunya sijnul mu'minin. Karena dunia ini penjara bagi orang yang beriman pada Allah. Kira-kira kalau kita di penjara, mau ngapain? Mau ngamuk-ngamuk? Kira-kira mau ngapain? Mau marah-marah? Enggak apa? Sabar, sudah di penjara. Maka hidup dunia ini, di dunia ini bagi orang yang beriman itu di dalam penjara, seperti di dalam penjara, mesti sabar. Wa jannatul kafir. Ini dunia ini bagi orang-orang kafir surga buat mereka. Biarlah, ya. Orang-orang kafir dan pengikut-pengikutnya mereka, wa ahluhum wa atba'uhum, semuanya, ya, mereka merasa di dunia ini macam di surga kita, macam di dalam penjara. Kapan kita merdeka, bebas dari penjara? Al-maut tuhfatul mu'minin. Tapi kapan? Sampai kita mati. Kalau kita mati, baru kita bebas. Kenapa? Karena hidup di dunia ini bagaikan penjara. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Paham sampai sini nih ya? Maka mestilah sabar. Walaupun anak sendiri cuma bisa ngomong. Kadang sabar nih, kadang anak tak sabar juga. Ya, manusia. Tapi kita berusaha. Ketika kita nggak sabar, kita mikir lagi, minta lagi. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Sabar ini bukan soal kita diuji dengan yang susah-susah saja. Tapi banyak orang justru tak sabar diuji dengan yang baik-baik, yang enak-enak. Dikasih harta lupa. Maka kalau kita nih hidup susah, maka bersyukur, karena kehidupan yang susah itu adalah kehidupan para nabi dari sisi ekonomi, ya. Tapi tentu kita kan tak berani juga berdoa minta pada Allah, Allahumma ahyini miskinan. Tak berani kita minta pada Allah, tapi kita jadikan Allahumma ju'alni minal aghniya. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Nah, tapi kalau sudah tadi terpaksa, ya sudah sabar dan bersyukur. Awal hasil, begitulah, ya, begitulah seharusnya kita. Maka orang yang tadi putus rahmat dari Allah,
Ya, itu adalah dan orang yang merasa aman daripada azab Allah, orang yang bodoh. Orang yang merasa aman daripada azabnya Allah, dia terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Yartakibul maksiyah bidhannihi annaha la yadurruhu. Na'udzu billahi min darkis syada wa su'il qada. Dia melakukan maksiat terus-menerus, dia katakan, maksiat tidak membuat aku celaka. Hah? Aku nih, walaupun tak sholat, ya hidup aku senang-senang aja. Rezeki aku bertambah banyak. Hah? Urusan aku mudah semua. Ini orang, dia maksiat pada Allah. Ya, ini hati-hati. Ya, orang yang begini ini orang yang bodoh. Maka tadi orang yang putus rahmat dari Allah, dia tidak beramal karena dia merasa amal kebaikan itu tidak bermanfaat bagi dia. Orang yang merasa aman daripada azabnya Allah, maka dia bermaksiat kepada Allah karena dia merasa bahwa maksiat yang dia lakukan itu tidak juga berpengaruh kepada dirinya. Dan kata beliau, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hati-hati engkau wal amani al-maghfirah al-qati'ah anha. Hati-hati engkau dari panjang angan-angan atau berangan-angan kosong. Berangan-angan kosong. Seperti apa yang engkau dengar. Wahiyama tasma'uhu ala lisanit ta'ifah minal mughtarin min qawlihim. Sebagaimana yang sering engkau dengar daripada orang-orang yang tertipu, kata Habibullah Al-Haddad. Sering juga kita dengar sekarang ini. Ya. Ini Habibullah Al-Haddad dan ngasih tahu nih. Hati-hati engkau. Berangan-angan kok kosong. Akibat apa? Akibat dari mendengarkan omongan orang-orang yang tertipu itu. Seperti apa? Seperti misalnya min qaulihim innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa. Wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an a'malina. Dan Allah itu adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada amalnya kita. Wa khazainuhu mamlu'ah bil khair wa rahmatihi wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah memenuhi segala sesuatu dan luas. Dan kebaikan Allah memenuhi segala sesuatu dan rahmatnya Allah itu luas. Jadi slow aja, jangan maksa, kan begitu ya. Nah, kalimat-kalimat begini ini ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi. Kalimat-kalimat ini diucapkan dalam keadaan di mana mereka terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Lihat, ya, ada tuh. Masuk YouTube juga. Masuk YouTube juga. Ngaji juga, macam ini juga. Tapi tadi ikhtilat bainar rijal wan nisa. Laki perempuan campur. Yang dibahas yang model-model tadi. Ya, logika-logika. Kalimat-kalimat yang seperti tadi. Kalau begini, kalau begini, kalau begitu, bukankah Allah begini, bukankah Allah begitu? Yang hadir ini wala sholat, wala puasa, wala Allah alam. Duduknya saja sudah tidak mengikuti syariat. Laki perempuan campur aduk satu sama lain. Bagaimana dia berbicara tentang agama ini dalam kondisi yang seperti itu? Dia berbicara tentang Allah Maha Pengampun dalam kondisi dia maksiat kepada Allah. Dia katakan rahmat Allah luas dalam keadaan di mana dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul a'mal as-salihah wa ka'annahum yaquluna bi lisani aqwalihim inna ta'at la tanfa wa innal ma'asi la tadur. Seakan-akan lisan keadaannya mereka, lisan halnya, keadaannya mereka ini mengatakan bahwasanya taat kepada Allah tak bawa manfaat, maksiat kepada Allah tidak juga akan mencelakai kita. Seakan-akan begitu. Wa hadza buhtanun 'adzim. Ini adalah kebohongan yang luar biasa.
ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita siapa orang yang beramal ya, baik meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat nanti hasilnya. Yang berbuat buruk juga demikian, walaupun sekecil zarrah. Dan Allah ini sudah mengingatkan kepada kita. Terus kok kita buat remeh, kita ambil ayat-ayat yang lain begitu. Ya? Innallaha Ghafurur Rahim. Ya, benar, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasihnya yang benar. Tapi bukankah ada ayat-ayat yang lain juga? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan memberikan balasan kepada keburukan yang dilakukan oleh orang-orang. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah juga akan berikan ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi yang buat buruk akan dibalas Allah, yang buat baik juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang berlilian, yang jenius. Siapa? Yakni orang-orang yang menundukkan nafsunya di dunia ini dan dia beramal untuk kehidupan setelah matinya dia. Lima ba'dal maut. Wal ajizu, dalam riwayat yang lain, wal ahmadu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang bodoh, orang yang ahmak, ya, orang yang lemah akalnya, yakni orang-orang yang mengikuti nafsunya tapi dia berkata dia berharap kepada Allah, dia memiliki cita-cita untuk mendapatkan surganya Allah, tapi dia tak beramal soleh. Dia bercita-cita untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi dia melakukan maksiat kepada Allah. Ini orang bodoh. Bagaimana bisa berharap surga tanpa amal, berharap dihindarkan dari neraka, tapi bermaksiat? Orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh berarti. Kalau orang pintar, dia tahan nafsunya, dia lawan, dia punya nafsu. Walau annaka qulta li wahidin min haula'i al-maghrurin. Ini orang-orang yang tertipu. Kalau diajak beramal, sudahlah, kan amal kita kan Allah tak butuh dengan amal kita. Ya kan? Apalah artinya sholat kita buat Allah? Bukankah kalau diajak taubat dari maksiat, bukankah dosa ini tak juga mencelakakan Allah? Memang benar ada doanya itu ya. Ada doanya Imam Nawawi, begitu juga bunyinya. Tapi ini tadi likulli magamin magal. Ya. Likulli magalin magam. Ya Allah. Tapi kalau engkau omongkan ke orang ini nih, sudahlah kalau begitu mulai besok kau tak usah cari rezeki lagi. Tak usah beramal. Ada lagi dia pakai dalil juga. Ya. Memang Nabi dalam satu sabdanya Nabi menyatakan bahwasannya ada orang itu pagi beriman, sore dia kafir, ada orang sore dia beriman, pagi dia kafir. Terus dia katakan kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau kita mau dikehendakin Allah masuk surga. Kalau kita memang sudah ditakdirkan Allah masuk neraka, ya masuk neraka. Jadi sudahlah, tak payah nak sholat. Kalau Allah menghendaki masuk surga, sudah Allah tak sholat. Tak payah nak berhenti dari maksiat. Kalau Allah menghendaki kita tak masuk neraka, tak masuk neraka. Nah, ini omongan orang-orang bodoh ini. Ini orang-orang al-maghrurin yang tertipu. Maka coba katakan kepada dia, kalau begitu mulai besok kau tak usah lagi bekerja. Kau di rumah saja. Bukankah rezeki itu sudah ditentukan Allah?
dunia ini tak mau pula. Ya. Nggak bisa kalau urusan dunia ini kita mesti berusaha. Harus ada usaha. Nggak mungkin kita sukses kalau tidak melalui rintangan dan cobaan. Untuk menjadi orang yang sukses itu jatuh bangun dulu. Wah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu magolanya. Ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang untuk dunia, dia berkata begitu. Kalau untuk akhirat, nantilah, nanti. Ayo ke majelis lain. Nanti, anak masih kotor. Anak masih belum siap. Anak masih ini, anak masih itu. Tapi kalau untuk urusan dunia, nggak ada ngomong begini dan begitu. Hah? Padahal ini orang cara berpikirnya terbalik. Untuk dunia yang sudah Allah janjikan bagi kita nih, nahnu narzuqukum, kata Allah. Kami yang beri kalian rezeki. Seharusnya untuk apa yang sudah dijamin oleh Allah ini kita santai-santai aja. Seharusnya. Tapi untuk akhirat kita yang tidak ada jaminan dari Allah nih, ini yang seharusnya kita berusaha untuk menggapainya. Jangan terbalik. Nah, tapi kita ini ya sudah, kita hidup berimbang, ya, berimbang. Untuk dunia kita usaha, untuk akhirat 2 kali usaha kita. Waktu kita nyari dunia sudah ada waktunya. Lebih waktu kita nih gunakan untuk akhirat, jangan untuk dunia lagi. Sudah dari Senin sampai Jumat dunia aja, kerja. Sama anak juga kerja. Tapi sayangnya, di waktu hari liburnya, Sabtu dan Ahadnya, dia lagi-lagi pergi ke tempat untuk rekreasi, untuk refreshing. Lantas kapan waktu dia untuk duduk di majelis yang seperti ini? Kapan dia waktu dia untuk baca Qur'annya? Kapan dia bisa menjadikan majelis yang seperti inilah refreshing bagi ruhnya? Bukan dengan lihat pantai, lihat pantat di pantai, di mall. Kapan kita mau menjadikan majelis yang seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, sebagai tempat kita tarwihan untuk mengistirahatkan ruhnya kita? Ujung-ujungnya dunia lagi kalau sudah ke sana tuh. Ya. Yang kita lihat dunia lagi. Kapan kita di hari libur kita itu kita punya cita-cita untuk menghatamkan Quran? Setidaknya memperbanyak membaca Quran kita kapan? Atau bergaul dengan orang-orang yang baik, atau membantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Kapan kita bisa menjadikan itu? Ya, tanyalah diri kita. Ya. Maka dulu majelis ini waktu dibikin malam Ahad sepi. Ya. Kenapa? Sabtunya mau healing. Ya, dari Senin sampai Jumat ada urusan dunia, Sabtunya healing. Sesungguhnya hadirnya kita di malam ini pun, ramainya kita di malam ini, itu karena sisa-sisa waktu hidup kita. Kalau waktu lebih kita yang betul-betul ada itu, tak mau kita datang ke majelis yang begini nih. Kita mau healing tadi. Betul nggak? Malam ini kita hadir nih, karena waktu sisa. Besok, yang memang waktu libur kita. Ahad, yang memang waktu libur kita. Kenapa enggak kita datang ke majelis? Kenapa justru di hari libur kita justru pergi ke tempat lain? Yang justru di situ kita melihat kemaksiatan dan seterusnya. Nah, maka bukti bahwa memang kita ini mengkhususkan hanya untuk waktu sisa dalam ibadahnya kita. Akhirat kita yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan itu sebagai prioritas kita jadikan itu prioritas tapi dengan waktu sisa kita. Padahal seharusnya nggak begitu. Ya. Makanya majelis ini waktu di malam Jumat ramai. Waktu
Sabtu malam Ahad sepi. Kenapa? Weekend. Ya? Weekend. Mau refreshing. Ya. Ayo kita jadikan majelis yang seperti ini sebagai tempat untuk kita refreshing. Dan jadikan majelis ini sebagai tempat sarana untuk kita mendidik keluarga kita, mendidik istri kita. Maaf. Jangankan ente, anak saja. Atau orang-orang yang semisalnya kita. Maaf, kalau bukan dengan majelis yang seperti ini, adakah dia buka majelis suami istri berduaan aja di rumah? Ayo, Dek, kita ngaji yuk. Kifayatul Akhyar. Iris kuping anak kalau ada. Kalaupun ada, jarang sekali mungkin. Kalau sudah kita berdua istri kita, sudah lain ceritanya. Bukan taklim lagi sudah. Produksi. Ya. Maka jadikan majelis yang seperti ini, perkumpulan yang seperti ini, sarana untuk kita mendidik istri kita. Sudah gampang, bawa istri kita kemari, bawa anak kita kemari, bawa saudara kita kemari, sudah. Kalau kita mau ngajarin dia khusus, tak khusus, hatta istri kita sendiri, tak khusus misalnya, yang baru nikah nih nak, woi, mantan baru, kira-kira ada nggak ente ngajarin istri ente di rumah berduaan ngaji kitab misalnya, ada nggak? Ada beb, mantap kalau ada, ya, bagus itu. Luar biasa itu kalau ada. Yang ada kalau sudah berdua sama istri, itu lain cerita kan. Nah maka jadikanlah majelis ini untuk kita sarana, untuk kita mendidik istri kita. Kita niatkan dari rumah anak, bawa istri kita, bawa keluarga kita kemari. Ya anak-anak kita ini walaupun mereka main-main begitu, ini akan direkam oleh mereka. Ya, akan masuk ini yang dilihat dia, yang didengar dia. Walaupun dia nggak fokus, tapi ini akan tetap membawa manfaat. Nanti kalau dia sudah berumur, dia akan ingat di memori dia, dulu majelis yang begini ini pernah ada. Terus dia akan mencari majelis yang seperti ini. Nah, ini penting buat kita, ya, bahwa kita harus memprioritaskan urusan akhiratnya kita. Jadi untuk dunia, ya biasa-biasa aja. Tapi kita kadang terbalik. Memahami kalimat wa'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Berbuatlah engkau, beramal engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Kalau begitu, kita kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ada itu videonya kemarin, sempat viral juga. Karena yang ngomong ahlu dunia, maka dia pahami dengan pikiran dia agama ini. Oh, Nabi kan suruh kita cari dunia, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Beramal untuk akhirat kau seakan-akan kau mati besok. Tapi dia pahami tadi, untuk dunia kumpulkan sebanyak-banyaknya dan gunakan untuk akhirat. Salah besar. Yang dimaksudkan oleh Nabi ini, kau berbuat untuk duniamu seakan-akan kau mati besok, artinya jangan ngoyo. Masih ada besok, masih ada lusa, seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini sudah siang kerja, malam pun kerja lagi, pagi kerja lagi. Ya Allah, sepanjang hari cuma kerja aja. Ini salah. Ya. Salah ini. Harusnya malam itu dijadikan untuk istirahat. Ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan, kata Allah, siang itu untuk kalian mencari penghidupan. Wa ja'alna al-laila liba. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian apa? Istirahat. Ini dengan alasan tadi mau nikah, Bib. Siang malam banting tulang. Ya Allah, jangan begitu, nanti nggak berkah. Walaupun alasan kita nih untuk nikah, tapi jangan begitu, nanti nggak berkah. Sampai hilang batang hidungnya dari majelis ini, nak. Siapa, Beb? Ada. Masalah disebutkan, tahu sendirilah. Ya. Jangan. Ya. Jangan begitu. Ya Allah. Nikah
nikah ini apa hukumnya? Wajib. Hah? Wajib nikah nih. Apa sunnah? Apa mubah? Apa haram? Maka nikah ini hukumnya 5. Hah? Bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa wajib, ya. Bisa sunnah. Tergantung keadaan kita. Tapi hukum asalnya itu mubah. Nikah ini hukum asalnya mubah. Mubah saja. Tapi kalau kita niatkan untuk melaksanakan sunnah, maka menjadi sunnah. Tapi kalau kita niatkan untuk balas dendam, untuk bikin susah bini kita tuh, karena dia anak musuh kita mungkin niat mau bikin salah anak musuhnya ini, dinikahi, maka ini hukumnya haram. Atau dia nikah untuk menyebarluaskan penyakit, untuk menularkan penyakit yang dia derita, maka ini juga menjadi haram. Kalau dia nikah, dia belum mempunyai kemampuan secara finansial, maka hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau dia tidak nikah, maka dia akan maksiat, dia akan berzina, maka nikah menjadi wajib bagi dia. Tapi kalau tadi dia kalau tak nikah tak ini, biasa-biasa aja, ya sudah, jadi biasa-biasa aja, gitu ya. Nah, baik, ya jadi jangan sampai tadi menjadikan alasan-alasan itu untuk kita ini terhindar akhirnya dari kebaikan-kebaikan. Baik. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah inna amani al-maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Sudah jam 10. Jadilah jangan lama-lama nanti muntah. Ya. Kata Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadilah. Ya. Jadilah sudah kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian besok itu insyaallah udah masuk ya, udah hari terakhir. Ya Allah ya. Ini kita hari terakhir di tahun ini 1443 Hijriah. Besok maghrib sudah masuk 1444 Hijriah ya. Nah, di penghujung tahun ini pun ya kita tadi ya mendapatkan berita meninggalnya ya salah seorang guru kita ya, ini menutup tahun ini dengan berita duka. Ya mudah-mudahan ini semua ada hikmah, ada kebaikan di balik ini semua. Dan besok insyaallah ya lepas sholat asar atau asar berjamaah deh. Kalau diundang pakai jam, kadang jamnya ini jam ngaret. Ya, diundang jam 4, datangnya jam 5. Diundang habis asar, datangnya dekat maghrib. Memang habis asar juga memang. Ya, tapi udah dekat maghrib kan. Nah, maka kami ngundang besok. Ayo. Asar berjamaah di Masjid Ubudiyah. Jalan Satria. Ya, simpang SPG sana, BPG apa SPG? BPG, nah ya, situ asar di situ nanti kita lanjutkan dengan ya seperti biasa baca waqiah, kemudian baca doa pagi petang, kemudian baca doa akhir tahun, kemudian nanti sampailah maghrib berjamaah, habis maghrib baca doa awal tahun, kemudian selepas itu baca maulid pendek, kemudian isya berjamaah selesai. Ya, nah besok itu insya Allah kita selingi juga dengan dengan majelis ilmu tetap. Ya, walaupun majelis zikir kita adakan, tetap kita selingi dengan majelis ilmu supaya berkah. Ya, tetap manfaat. Nah, besok ini kita akan kaji insyaallah amaliyah di bulan Muharram. Ya, khususnya di tanggal 1 Muharram. Apa saja amaliyah yang bisa kita lakukan insyaallah. Nah, besok ya. Jadi
Jadi usahakan besok tuh kalau bisa izin dari kantor sekali-sekali izin lah untuk yang seperti ini nih, ya. Untuk yang seperti ini nih izin. Jangan kalau mau jalan-jalan izin tuh. Nih untuk hadir majelis sekali-sekali izin. Besok Pak ini kita mau pulang cepat nih, ya karena besok ini kita menyambut tahun baru Hijriah. Kami mau bergembira besok nih. Gembira lah. Ini dan tahun baru Masehi kita gembira aneh. Ya, beli mercon, beli kembang api. Besok belilah kembang api maghrib. Jentang jentung. Nah, itu ya. Nah, tahun baru kami ini nih. Ya. Mesti senang kita. Ya walaupun tak dianjurkan pula beli mercon tuh. Ya, sayang duit. Mending sumbangkan buat bangun masjid. Beb payah kalau begitu Beb. Payah tak payah lah. Ya. Payah tak payah lah. Ya, itu yang lebih baik. Ya, yang lebih baik daripada beli mercon mendingan. Mercon berapa itu satu batangnya tuh? Ada yang 35.000. Nah, itu kalau beli 3 ada dapat 1 sak semen. Ya kan? Nah, kalau dibakar udahlah mendingan buat beli semen, lebih manfaat insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi kita ini mulai berpikir untuk ke arah yang baik-baik. Nah, besok ini insyaallah ya kita tutup tahun ini dengan amalia yang baik. Ya. Kata Nabi bahwasanya seseorang itu tergantung pada akhirnya. Amal kita yang setahun ini nih. Besok penentuannya. Akhirnya apa? Penutupannya apa? Nah, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kan begitu. Maka setahun ini kita tutup dengan apa besok ini? Dengan amal soleh insyaallah. Ya, besok kita berzikir, besok kita berdoa, ya. Besok kita bergembira. Ya, menutup sesuatu dengan amal soleh. Kita harus senang, gembira ketika melakukan amal soleh. Kita harus sedih kalau kita tidak dapat melakukan amal soleh. Apalagi kalau kita maksiat. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Giliran diajak amal soleh, berat, sedih. Giliran diajak maksiat, senang. Nah, itu balik. Ya, kita harusnya gembira dengan amal soleh. Dan majelis ilmu senang, semangat. Semangat lah. Tak semangat ya. Mata tinggal 5 watt ya. Padahal kita ini sama-sama kerja. Anak kerja juga. Anak baru pulang tadi. Nyampe rumah jam 6 dari Medan sana. Ya, dari Medan sana. Kalau mau ngikutin nafsunya anak pengen berleha-leha. Tidur-tiduran aja lah. Pinggam capek. Ya, pantat capek. Duduk 2 jam dari Medan sana naik pesawat. Sampai Jakarta. Ya. Balik lagi kemari. 1,5 jam. Maunya istirahat. Tapi enggak. Ya. Senang. Karena mau beramal mau majelis. Senang. Gembira. Ya. Jangan kita males-malesan untuk akhirat kita. Nah, untuk dunia selu-selu aja lah. Ya walaupun jauh juga ke Medan tuh masih tadi. Ya. Untuk dunia, ujung dunia sana rasa sejengkal. Tapi untuk akhirat sejengkal rasa macam di ujung dunia. Ya. Kita nih kalau untuk dunia kita Medan, Palembang, untuk dunia kita rasa sejengkal. Dekat naik pesawat. Ya kan? Tapi kalau untuk akhirat kita sejengkal rasa ujung dunia. Nah, hadir majelis ilmu, aduh, gak ada yang boncengin, gak ada yang jemput, gak jauh lah, mau hujan, panas, gak ada kendaraan, nantilah, ini suka mogok, ini, macam-macam, ya, macam jauh kali majelis nih, ya. Tapi kalau untuk dunia kita, ya Allah, semangatnya bukan main. Anak juga begitu kadang-kadang ya. Makanya anak tulis kalimat itu tuh kemarin hari Ahad itu ya. Nah mau ngajar ke Kuntu itu kan. Ya Allah, ditawari siapa yang mau ikut? Gak ada yang mau ikut. Yang nyupirin gak ada. Ya Allah, mendung pula. Cocok buat tidur sebenarnya. Tapi ya Allah ini apa tadi? Ya untuk akhirat. Ya,
untuk akhirat. Rasanya jauh macam. Padahal 2 jam cuma. Ya kan? 2 jam berkuntu. Ya akhir pergi juga akhirnya. Itulah ya. Itulah tadi. Ya, rasa sejengkal sama rasa ujung dunia tadi itulah. Kira-kira maksudnya itu ya. Nah, insyaallah kita semua dimudahkan Allah ya dalam urusan-urusan kebaikan, dalam urusan-urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikan kami ini kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan untuk urusan dunia kami, kebaikan untuk urusan akhirat kami insyaallah.